murni tidak ada funding sama sekali. Jadi ketika saya melakukan riset ini sudah 2 kali pindah tempat kerja, Gatra dan narasi TV-nya Mbak Najwa. Saya harus kerja di 2-3 tempat jadi side job untuk membiayai riset. Jadi saya ini memang murni sendiri. Dan kenapa misalnya saya mau gitu ya, pertanyaannya kenapa saya mau meriset ini, karena menurut saya ini adalah sebuah panggilan jiwa gitu, karena orientasi terganggu sekarang Gus ya, jangan Gus sebagai ikon yang beda oleh anak-anak. Saya sebagai ketua pengurus cabang dan ketua Kabupaten Negara berharap sangat agar semangat kebangsaan dari Gus Dur betul-betul akan mewarnai kehidupan kita di Kabupaten Tegal yang sangat luar sekali. Sekali lagi, melalui hal Gus Dur ini, Kabupaten Tegal akan tetap bersyukur. Kabupaten Tegal akan tetap mencintai keberagaman, menjunjung yang mengenai pluralisme yang ada. Yang akan disampaikan oleh generasi akan secara terang benderang. Hal ini warga Kabupaten Tegal akan tahu dengan posisi, sehingga ketika muncul pemilihan baik itu dalam bentuk teks ataupun di dalam referensi dari para publikasi tentang Gus Dur yang proses penyelenggaranya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, warga Kabupaten Tegal akan bisa memberikan jawaban yang jelas, akan bisa melakukan sebutan suara belum melakukan. Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memberi sebuah yang bisa membentuk kalimat berbunyi bahwa Nahdlatul Ulama adalah kelompok organisasi radikal yang bisa juga bersama dengan mereka ini. Itu adalah seorang masuk ke KMI. Saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan langsung mengambil sikap tegas secara resmi, menyampaikan laporan kepada kepolisian, kepada kejaksaan, dan direspon oleh aparat penegak hukum yang pada dirinya action dari aparat penegak hukum adalah mengambil seluruh hukum itu dan melakukan makanya menyampaikan kepada penegak bahwa dengan betul akan sangat terjadi pada satu betul pertanyaan terkait dengan isi buku ini
silakan. Kapan secara politis Gus Dur dilengsarkan melalui sidang umum istimewa MPR? Kapan secara politis Gus Dur dilengsarkan melalui sidang istimewa MPR? Gak tahu. Silakan. Ini panitia boleh? Oh itu dulu, mahasiswa dulu. Mahasiswa, ya silakan. Maju mas. Bocoran no. Bocoran ya. Sambil menunggu hujan agak tenang. Maka. Ya benar, belum udah terang. Yang seingat saya 23 Juli 2001. 23 Juli 2001. Dari mana mas? Mahasiswa STKPNU Kabupaten Tegal. Mahasiswa STKIP NU Kabupaten Tegal tahu persis tentang sejarah NU. Maka hari ini silakan mas. Jawaban yang Anda sampaikan 100. Tanggal 23 tahun 2001 Gus Dur secara politis melalui sidang umum istimewa MPR dilengsarkan. Tetapi bagaimana proses pelengserannya kita dengarkan bersama. Hari atas nama kita bersama Haul Gus Dur sekaligus bedah buku. Pada hari ini Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020 secara resmi kita buka dengan bersama membaca umul kitab Liridhoillah wa syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan demikian secara resmi Haul Gus Dur dan bedah buku saya nyatakan dibuka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sambutan dari Bapak Haji Muhammad Wasari, mewakili sambutan dari Bupati Tegal yang berhalangan hadir. Sembari kita menunggu hujan agak reda. Volume tambahin. Mas. Ya. Tadi saya udah ngecek ke sana,
alhamdulillah suaranya bisa sampai ke sana. Mudah-mudahan backsound ini tetap membuat kita tetap khidmat untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengunjung yang kopi yang kami hormati, kopi kemisan yang terhormat Ketua Gubernur Cabang Nahdlatul Tegal Hari dan kami hormati Ketua PW Ansor Jawa Tengah Mas Haji Salahuddin Ali yang kami hormati kami undangan yang tadi khusus Ketua DP Ansor yang mungkin tadi malam ada di pelaksanaan. Kebetulan ini Mas Yudi ada dua agenda Mas Ketua, bahwa tadi malam ada di Ketua NU Kota Tegal yang dikeluarkan oleh Ansor Kota Tegal, dan alhamdulillah hari ini bisa kita bersamai bersama, dan mudah-mudahan bisa lebih keras lagi Mas Rizky nanti untuk kalau bisa ya jangan seperti orasi lah tapi yang ngomong itu bisa nanti ke sana. Mas Rizky, di dalam buku ini menurut saya pertama bahwa buku ini menulis orang yang aneh, kira-kira begitu, aneh plus menurut saya apa itu adalah menulis buku tentang orang yang aneh dan orang yang terbilang sangat anti mainstream, bukan orang biasa. Bukunya pun kalau ada beberapa baca ya kehadirannya mencoba melakukan satu antitesa terhadap suasana hari ini, dan kita bilang bahwa buku ini termasuk buku yang aneh. Meskipun sudah 1 tahun, itu 1 tahun ya Mas ya, 1 tahun beredar, tapi permintaan untuk membedahnya itu masih waiting list, kira-kira begitu. Sehingga alhamdulillah Nyong Kopi ini kebagian dari waktu hari ini, dan saya yakin ketika ada buku aneh, menulis orang aneh, pasti menulisnya juga juga termasuk orang yang aneh. Nanti kita keanehannya di mana? Mas Dirdi, kira-kira langsung singkat saja karena ini bagian dari eksplorasi buku. Apa yang mau disampaikan dalam buku ini sebetulnya, terus proses perjalanan buku ini seperti apa, sehingga buku ini hadir untuk kita yakin bahwa Gus Dur ini merupakan satu platform pengetahuan atau media pengetahuan yang tidak akan habis sampai kapanpun, kiranya begitu. Ada hal-hal yang selalu kemudian bisa ditulis oleh Gus Dur. Kira-kira dalam buku ini apa yang mau disampaikan oleh Mas Rizky sebagai penulis utama penjerat Gus Dur untuk kita sebagai, khususnya untuk kita sebagai
generasi muda Nahdlatul Ulama. Monggo Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Semoga kita sehat semua hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan PCNU GP Ansor, NU Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Terima kasih sudah diundang. Saya cukup senang, pertama karena banyak teman saya orang Tegal, dan juga saya pernah hampir menikah dengan cewek orang Tegal. Hampir tapi. Ini agak nyantai aja Mas, karena kan Ya sudah kenal. Gus Firman kemarin bilang kalau orang Tegal tuh sukanya bercanda, jadi jangan serius-serius, meskipun bukunya serius. Jadi gini, kalau proses, saya juga terima kasih sama Gus Solah. Jadi kami sudah pernah diskusi ya Gus di Demak kalau tidak salah bulan Februari atau Maret itu diskusi bareng di sana. Jadi alhamdulillah kami ketemu lagi hari ini. Jadi menyambung atau memperpanjang silaturahmi kan. Kalau itu Mas ditanya tentang proses, mungkin sudah banyak juga yang dengar ya. Tapi mungkin saya akan singkat saja. Misal, ya saya menemukan ini tahun 2018, dokumennya itu di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta saat sedang meliput. Saya nggak tahu kenapa itu bisa dapat, karena pertama itu hari Sabtu sehingga tapi saya lupa tanggalnya. Harusnya saya libur, tapi redaktur saya meminta saya untuk liputan saya. Dengan setengah hati, malas-malasan juga. Ini kan bukan tugas saya harusnya, tapi orang lain, tapi saya lakukan. Jadi di sana saya harus meliput Setia Novanto sebelum menabrakkan diri ke tiang listrik jadi bapak. Ya, dan momen itu adalah 1 tahun renovasi kantor DPP Partai Golkar di Jakarta. Ya, setelah wawancara doorstop, saya transkrip, saya melihat 2-3 orang office boy mungkin atau ya semacamnya yang pakai seragam Golkar sudah mengeluarkan dokumen banyak. Saya iseng tanya, ini apa? Yang ini dokumen nggak pakai. Kemudian saya izin lagi, saya boleh lihat-lihat, silakan. 15 menit sampai mungkin setengah jam saya menemukan dokumen itu, dan saya yakin masih banyak, mungkin masih ada lagi ya. Saya yakin pasti masih ada lagi dokumen-dokumen serupa. Tapi yang ada dalam pikiran saya saat itu adalah segera amankan. Kalau misalnya saya mencari lagi, khawatir akan dicurigai dan nggak boleh dibawa pulang. Jadi setelah dapat, saya izin lagi, menanyakan lagi ya ke OB-nya ini, Mas ini boleh dibawa nggak? Silakan aja Mas, orang mau dikilauin. Ya. Jadi tidak salah kalau Pak Fuad Bawazir bilang buku ini sampah. Buku ini sampah. Ya, karena memang awalnya dari sampah, tapi kan sampah bisa didaur ulang. Ya, bukan cuma itu. Kalau misalnya Pak Fuad bilang dokumen ini buku ini sampah, berarti secara tidak langsung Pak Fuad menganggap dirinya juga sampah, Pak Amin Rais sampah, Bang Sepertani sampah, karena semuanya saya wawancara di buku ini. Jadi itu setahun 2019 saya riset karena saya anak sejarah, jadi membandingkan data-data kejadian, benar nggak tahun segini periodenya ini ada rapat interpelasi di tanggal sekian dan sekian, dan itu 1 tahun prosesnya. Dan tentu yang sudah mungkin pernah lihat juga di beberapa tempat itu kalau diskusi ya diancam beberapa kali ke rumah. Yang paling sering sih orang rumah yang mendapat teror, menanyakan saya segala macam ya. Kalau misalnya orang itu memang mencari saya, harusnya kan dia mencari saya Sabtu Minggu atau malam ya, hari biasa. Cuman selalu hari biasa, dan ini kan pengen bikin orang tua takut gitu ya, khawatir lah bertanya kenapa. Jadi ya ancaman-ancaman seperti itu, dan ancaman terakhir itu tahun lalu sebulan sebelum buku ini terbit. Jadi di sebuah mall di Jakarta, di belakang rumahnya Pak Amin Rais, daerah Gandaria, namanya Gandaria City Mall. Jadi saya sedang makan dan juga sedang membuat laporan hasil liputan. Ada bapak-bapak tinggi besar pakai topi, pakai kacamata, lensanya agak coklat, minta izin saya untuk duduk di depannya. Minta dia untuk duduk di depan saya, karena memang kebetulan saat itu
jam makan siang dan saya sedikit memperhatikan memang ya bangku saya doang yang depan ini yang kosong. Jadi saya nggak begitu peduli, silakan aja. Setelah mungkin sudah mau selesai makan, dia tanya, Mas Firdi ya yang nulis Golkar di NU, maksudnya online. Jadi saya tidak menanyakan iya atau saya tidak menjawab iya atau tidak, saya hanya bertanya kenapa. Dan setelah dia kenapa dia cuma bilang hati-hati. Ya terus saya tanya lagi kenapa hati-hati? Ya pokoknya hati-hati Mas. Terus karena saya sudah bosan gitu ya diancam gitu. Dia bilang ya saya terima kasih atas sarannya, kemana-mana saya juga hati-hati, takutnya kepleset atau apa. Jadi terima kasih sudah diingatkan. Dan itu ancaman. Dan sepanjang 2015 dia wawancara Pak Amin Rais. Jadi orang pertama yang saya wawancara adalah Pak Amin Rais. Jadi saya tidak tahu harus bangga atau tidak karena membohongi orang tua. Maksudnya Pak Amin yang saya bohongi. 3 kali saya bohongi Pak Amin. Pertama saat tujuan wawancara saya bilang buat bikin tesis di luar negeri, dulu kuliah di luar negeri. Yang kedua akhirnya diiyakan. Kemudian kedua adalah saat saya ditanya ini data dari siapa. Karena tadi saya cerita kalau biasanya kalau orang kepepet cepat kan, ada aja ada apa yang dipikirkan. Jadi ketika ditanya, saya sudah bilang Pak, saya nggak bisa mengungkap siapa datanya dari mana karena jurnalistik itu punya etika. Kalau narsumnya tidak mau disebut, ya saya tidak bisa sebut. Enggak, kamu harus cerita. Kalau kamu nggak cerita, kamu belum bisa keluar dari rumah ini. Kami bilang gitu. Jadi kemudian saya langsung ingat di dokumen ini salah satunya disebut ada rapat-rapat yang dihadiri oleh Kapolri Rusdi Harjo, Kapoldanya Nur Faizi kalau tidak salah. Nah saya menyebut satu di antaranya. Saya lupa, saya menyebut Rusdi Harjo apa Nur Faizi. Pokoknya salah satunya saya sebut. Saya bilang, polisi itu ya. Polisi itu, karena saya langsung bilang, udah sejam nih ya, saya ada tamu lagi. Nah, dibahas. Kamu nggak mau tahu untuk dokumentasi. Pak Amin nggak usah lah, saya buru-buru apa juga sih apain juga sih foto sama saya. Enggak Pak. Jadi Pak Amin foto sama enggak foto, tapi Pak Amin nggak mau. Ya. Terus saya bilang begini Pak Amin, Pak, Bapak tahu nggak, saya laporan ini bikin foto ini bukan cuma untuk bukti kalau saya wawancara Pak Amin, tapi sebagai bukti ke orang tua saya. Karena saat pemilu 99 saya ikut kampanye PAN diajak orang tua. Padahal saya anak umur 5 tahun ngerti apa saat di luar. Iya. Jadi akhirnya foto dengan pose harus begini karena waktu itu kampanye. Jadi itu dan ya akhirnya banyak lah. Yang paling terbuka justru kan sayangnya bukan saya wawancara karena di Aceh itu ketua PBHMI saat itu M. Fahrudin. Karena di dokumen ini yang Hendy banyak disebut, jadi makanya saya connection itu ya konfirmasi ya. Tapi saya nggak ada niatan untuk menghantam siapapun ya, cuma saya berdasarkan riset aja. Jadi Bang Farudin ini kemudian sayangnya wawancara cuma 15 menit. Saya minta tolong teman saya untuk wawancara Pak Farudin. Pak Farudin bilang, oh iya kok kami kok yang banyak gerak segala macam. Karena apa? Karena kami kecewa dengan Gus Dur. Karena Gus Dur ini kan sebenarnya ingin dimanfaatkan oleh kelompok Islam politik Poros Tengah. Ya. Gerakan mahasiswa saat itu
Kalau teman-teman di sini ada bapak ibu yang saat itu sudah kuliah, mungkin pernah dengar nama istilahnya Alfonso, Aliansi Lembaga Formal Kemahasiswaan. Itu ketuanya adalah Burhanuddin Muhtadi. Jadi Burhanuddin ini NU yang HMI, gitu ya kalau nggak salah. Ya. Burhanuddin itu HMI dan ya Pak Farudin bilang ya kan saya berdua kok sama kemana-mana kami berdua sama Burhanuddin. Oh sekarang Burhan terkenal. Saya ada transkrip ya kalau suatu waktu memang harus diperlukan dibuka. Jadi sayangnya saya tidak masuk di buku ini, saya tidak menuliskan gerakan mahasiswa. Kenapa? Karena saya harus menjaga objektivitas atau harus berimbang. Karena kalau saya wawancara yang anti Gus Dur, saya harus wawancara yang pro Gus Dur. Yang wawancara pro Gus Dur saya kenal orangnya baik gitu. Misalnya Mas Afiq Ali, kemudian ada beberapa teman-teman Famred atau Forkot gitu, mahasiswa saat itu yang mendukung Gus Dur. Jadi emosi saya akan lebih berat ke sana. Jadi lebih baik nanti saja, atau ya ini adalah saya ajakan ya buat dari saya untuk teman-teman semua di sini, mahasiswa-mahasiswa NU gitu yang ingin menuliskan tentang sejarah gerakan mahasiswa periode itu, silakan sekali. Saya sudah kasih clue-nya di situ, di buku itu juga sudah ada ya untuk dilanjutkan riset-risetnya. Dan ya sangat beruntung kalau saya tadi dibilang cuma aneh, karena Greg Barton ketika tahun lalu saya bertemu di Australia bilang saya gila. Karena kenapa? Pertama, saya tidak punya ikatan emosional dengan NU. Saya tidak pernah ikut misalnya Bandung NU atau lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan NU, misalnya KMI, kemudian IPNU, Banser, Ansor, atau yang kebal-kebal itu, Silat, Bagar Nusa. Nah ini enggak. Jadi saya tidak pernah. Mungkin itu jadi jadi keuntungan sendiri buat saya. Yaitu pertama, Greg Barton bilang itu, pertama saya gila untuk hal itu. Yang kedua, saya melakukan riset ini murni tidak ada funding sama sekali. Jadi ketika saya melakukan riset ini sudah 2 kali pindah tempat kerja, Gatra dan Narasi TV-nya Mbak Najwa. Saya harus kerja di 2-3 tempat jadi side job untuk membiayai riset. Jadi saya ini memang murni sendiri. Dan kenapa misalnya saya mau gitu ya, pertanyaannya kenapa saya mau meriset ini? Karena menurut saya ini adalah sebuah panggilan jiwa gitu, karena saya punya tanggung jawab sebagai mahasiswa jurusan pendidikan sejarah, punya tanggung jawab moral, sosial, dan intelektual. Apalagi saya adalah penerima bidik misi, beasiswa yang gratis 4 tahun itu, dan itu kan uang rakyat kan. Jadi mungkin pertanggungjawaban saya sebatas bisanya meriset, karena saya tidak bisa menjadi guru. Selain itu juga gaji guru kecil, Pak. Bercanda. Jadi itu. Dan kemudian kenapa kalau misalnya tujuannya apa yang ingin saya sampaikan di buku ini? Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa yang paling penting adalah bagaimana pelurusan sejarah. Karena bicara sejarah adalah berbicara tentang pewarisan ingatan, dan biasanya pewarisan ingatan sejarah itu masuk ke dalam institusi sekolah pendidikan, ada pelajaran sejarah. Dan saya kagetnya adik saya bertanya sama saya, kalau di buku sejarah SMA itu di periode sejarah reformasi, setelah reformasi pengenalan Gus Dur itu ditulis Gus Dur dilengsarkan karena terlibat dalam korupsi Bulog Gate dan Brunei Gate. Padahal secara keputusan pengadilan inkrah bahwa Gus Dur terbukti tidak bersalah. Celakanya di buku sejarah itu juga tidak ada kata diduga, langsung terlibat. Ini kan tuduhan yang sangat besar gitu bagi seorang presiden, juga mantan ketua umum PBNU, dan akhirnya juga yang menjadi jelek dalam tanda kutip stigmanya adalah NU juga. Mau tidak mau selama 19 atau 20 tahun ini terkena stigma itu. Padahal ya dari data dan fakta yang kemudian saya telusuri ternyata tidak seperti itu. Dan ya keinginan saya adalah pertama, setidaknya buku yang saya buat ini yang data faktanya sudah ada bisa masuk ke dalam lembaga sekolah gitu ya, data-data pendidikan sejarah di sekolah. Kalaupun dianggap sulit gitu masuk ke kurikulum nasional, Mas,
Karena kita tahu kurikulum nasional itu kan banyak kepentingan, bahkan bicara 65 pun sampai hari ini itu nggak bisa masuk. Saya nggak membahas misalnya PKI-nya, tapi ada sekitar 500 sampai 3 juta orang yang dibunuh tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Dan Gus Dur bahkan juga meminta maaf. Itu salah satu mungkin yang nanti menjadi katalisator atau jerat-jerat yang akan dicoba oleh parlemen untuk menggulingkan Gus Dur. Kan salah satunya meminta maaf terhadap korban-korban 65. Itu jadi kalaupun tidak bisa masuk ke kurikulum nasional, paling tidak bisa masuk ke kurikulum lembaga pendidikan NU, pesantren. Masa iya gitu? Saya yang bukan orang NU nggak berani lah. Secara kultural saya memang NU, orang tua saya pernah nyantri di Matlaul Anwar di Menes, Pandeglang. Saya orang Pandeglang. Ya saya yang sebagai orang kultural gitu ya, kultural, ketika baca misalnya kiai saya gitu, mantan ketua umum PBNU dianggap korupsi, kan agak kesal. Bagaimana yang memang orang NU? Bagaimana orang-orang yang belajar di pesantren membaca pelajaran sejarah Indonesia yang kiainya dianggap ini kan jadi apa ya? Jadi dianggap tidak baik Gus Dur dan NU, dan menjadi pembenaran bahwa sebenarnya NU itu, atau ya ini balik ke tesis lama Clifford Geertz, santri Abangan Trai, bahwa santri itu nggak becus ngurus negara. Itu kan ini tesis ini ya Geertz ya. Makanya padahal kan kenyataan faktanya nggak seperti itu, Mas. Yang kedua, misal tujuan saya dalam mengajak warga Nahdliyin untuk tidak lupa dengan sejarahnya, dengan sejarah ini. Kenapa? Karena ya kita tahu lah teman-teman, berapa sih banyak orang yang menganggap dirinya Soekarnois, tahu kenapa dan bagaimana Soekarno dilengsarkan. Dan itu sudah 60 tahun lebih, 50 tahun lebih. Dan kalau misalnya katakanlah misalnya saya mengungkapkan ini 30 tahun lagi biar sama kayak Soekarno gitu, 50 tahun selanjutnya baru diungkap, khawatirnya pewarisan ingatan yang tadi balik lagi bisa menyambung. Pewarisan ingatan orang ngelihat, wah ini apa sih, orang-orangnya udah meninggal gitu. Jadi ini jangan-jangan cuma balas dendam sejarah aja. Saya enggak. Menurut saya ketika orang-orangnya ini masih hidup, saya bisa memberi ruang kepada mereka untuk membantah. Tapi satu sisi dia tidak bisa membantah data yang saya berikan, kayak gitu. Dan saya tidak mau warga Nahdliyin lupa akan sejarahnya. Yang ketiga, apa yang ingin saya sampaikan juga mengajak ke teman-teman muda NU untuk kalau kita membuat riset sejarah atau mempelajari sejarah itu nggak usah takut dengan stigma, apalagi stigma yang selalu diberikan oleh orang-orang tua generasi X gitu ya, yang jangan belajar ini, misal kalau di Jakarta ya di kampus saya gitu, nggak usah belajar masalah 65, nanti kamu jadi PKI, atau bahkan di dagangannya Kiflan Zain setiap tahun tuh biasanya setiap September pasti rame, nanti jadi dagangan mereka, atau bahkan jadi dagangan setiap pemilu. Padahal kan ada yang lebih dari itu. Yang lebih itu adalah bagaimana nilai-nilai kemanusiaan yang tercerabut. Dan saya mengajak bahwa kita gitu generasi yang sangat jauh dari zamannya. Saya misalnya di tahun 2001 saya baru kelas 1 SD, baru mau naik ke kelas 2 SD. Yang saya tahu tentang Gus Dur ada libur 1 bulan selama bulan Ramadan. Saya tidak tahu lagi masalah yang lain-lain. Jadi ada zeitgeist atau semangat zaman yang beda. Kalau misalnya saya bilang ada orang misalnya balas dendam sejarah, loh hari ini anak-anak muda lebih senang main Mobile Legends daripada belajar ideologi. Saya pikir ya di Jakarta ya, mungkin di daerah juga sama. Dan saya pikir itu terlalu mengada-ngada, dan anak muda ya apalagi berani. Dan kalau anak mudanya nggak berani, ya kita akan selamanya terbebani dalam kemelut sejarah. Dan yang terakhir juga saya mengajak, saya seperti pesan Mbak Lisa di testament buku saya, bahwa mengungkap sejarah itu bukan untuk balas dendam, tapi kita harus bisa mempelajari kenapa dan supaya tidak terjadi hal demikian. Karena Sabtu lalu saya zoom dengan Mbak Lisa di acara Tunas Gus Durian 2000. Mbak Lisa cerita, Gus Dur pernah cerita ke kami, ke anak-anaknya, bahwa udah jangan ada lagi yang seperti saya, cukup saya yang terakhir. Makanya cukup bapak yang terakhir yang digulingkan. Jangan ada lagi pergantian kekuasaan di tengah jalan, karena itu akan merusak modal sosial yang ada di masyarakat. Jadi ketika mengungkap sejarah, kita ya untuk berlaku yang lebih adil sih. Dan itu Mas, tapi kalau misalnya secara teori politik gitu ya,
ya hari ini masih banyak orang-orang lama di pemerintahan. Kenapa? Karena ketika 9899 sampai 2001 Gus Dur ini kan ingin menerobos batas demokrasi, ingin mewujudkan cita-cita reformasi, tapi masih banyak orang-orang lama. Sampai orang-orang lama ini, kekuatan-kekuatan lama ini membajak reformasi, dan momennya adalah 2001. Ketika Gus Dur dilengsarkan, menurut saya reformasi sudah dikorupsi sejak 2001, jadi bukan dari 2019. Makanya sampai hari ini kita tahu ya orangnya itu lagi. Misal kalau ada kerusuhan misalnya 2019 kemarin, Sofyan Jakob zaman dulu itu adalah Kapolda yang anti Gus Dur, Kapolda Metro Jaya yang anti Gus Dur. Siapa lagi orangnya? Amin Rais siapa di kubu sana atau semuanya. Jadi sebenarnya dalam sejarah, dalam itu tidak ada yang baru. Mereka orang-orang sama dan masih mempraktikkan cara-cara yang sama. Bagaimana membuat hoax, karena Brunet Gate dan Bulog Gate adalah hoax, yang kemudian adalah mengagitasi massa. Itu sih mas dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ini. Nanti kita akan lebih ke eksploratif. Nah, lebihnya dan pastinya ada apa yang perlu disampaikan secara kita sebagai generasi penerus Nahdlatul Ulama. Monggo mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Yang terhormat Kiai Lasari PJN Kabupaten Tegal, sahabat saya Ketua GP Ansor Kabupaten Tegal, sahabat Panani beserta Kasat Kodam dan Jenny, sahabat Ketua Kota Tegal, sahabat Saro Edi beserta yang pengurus yang lain, Mas Fitrika, semuanya yang hadir. Jadi kalau berbicara Gus Dur, sebelum saya berbicara bukunya, kebetulan saya waktu itu sudah aktif di gerakan mahasiswa, tetapi saya membagi diri dengan sahabat-sahabat yang lain, teman-teman yang lain. Saya masuk di kepengurusan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu pertama kali BEM dibentuk setelah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi dibubarkan. Tahun 2000-an mas ya? Tahun 2001 pertama kali. Nah, wacana yang berkembang untuk menggaris bawahi dan mengkontekskan buku itu baik di teman-teman mahasiswa di PMI dan kawan-kawan, itu yang menggema itu soal wacana civil society, masyarakat sipil. Ada yang menerjemahkan masyarakat madani. Yang tidak lain ini adalah bagian yang dihembuskan oleh Gus Dur dan kawan-kawan melalui Fordem, kemudian teman-teman LP3ES dan kawan-kawan, sebagai bentuk baru mencari ruang. Karena pada waktu itu, mohon maaf, Orde Baru itu sangat represif. Kumpul kayak gini nih udah harus dibubarkan. Siap-siap dipanggil oleh Koramil, siap-siap diintegrasi. Jadi orang itu hanya boleh berkumpul itu membahas bangun got, bangun jalan dan seterusnya. Tidak boleh nyinggung pemerintah. Dulu belum ada medsos, belum ada apapun, belum ada handphone, belum ada apa. Handphone masih langka.
itu nyopek uang aja itu sudah langsung urusan polisi, itu sudah urusan sama tentara juga. Nyopek uang itu dianggap menjatuhkan wibawa negara, dianggap memberontak terhadap negara bagian itu. Kira-kira begitu. Nah, wacana civil society ini adalah ruang untuk mengkonsolidasikan gerakan masyarakat sipil ini agar bagaimana pemberdayaan, ruang-ruang pemberdayaan, ruang pencerahan itu ada, dibangun. Nah, tetapi kemudian di dalam perjalanannya ini wacana civil society ini kan kemudian ada madhab-madhabnya. Ada, karena situasi konteks Indonesia itu pemerintah yang sangat represif, madhab yang agak cukup dominan itu adalah civil society vis-a-vis negara, melawan negara. Jadi ini kita tugasnya itu melawan negara, termasuk kawan-kawan gerakan. Jadi teman-teman gerakan itu kalau sudah ketemu pemerintah itu ya alergi, ketemu polisi alergi, ketemu alergi semuanya, karena wacana yang dibangun adalah vis-a-vis negara. Nah, ada kekagetan, semuanya mengalami kekagetan, terutama orang warga Nahdien, anak-anak muda Nahdien, teman-teman yang ada di gerakan. Itu ketika Gus Dur sebagai termasuk adalah lokomotif dari civil society itu kemudian menegara menjadi bagian dari pemerintah. Gagap, ini kita melawan pemerintah kok ada Gus Dur, kita membackup Gus Dur kok belain pemerintah. Ini mengingkari keimanan waktu itu, mengingkari keimanan karena kita sudah terlanjur mencecap bahwa civil society itu ya habis negara. Nah, dalam teman-teman FPI itu mendidik penguasa dengan perlawanan. Jadi negara itu harus dilawan. Jadi biar mengkoreksi, nah, kira-kira begitu. Nah, cilakanya Gus Dur itu ketika arus reformasi yang sangat kuat itu, Gus Dur PMI pun masih canggung. PRD itu yang berkali ini termasuk yang saya ingat itu Budiman mewacanakan itu Gus Dur harus dibela, tapi yang lain masih canggung, nggak bisa. Nah, sebenarnya kalau memahami atau mematahkan soal pelengseran Gus itu sederhana. Kalau kita berbicara motif itu, kekuasaan itu sebenarnya sederhana, berbagi gitu aja. Fungsinya itu berbagi. Gus Dur jatuh itu karena Gus Dur nggak mau berbagi. Yang lain bisa selamat bagi-bagi kursi, selesai, nggak ada persoalan. Makan bareng udah selesai. Dan Gus Dur nggak melakukan itu. Percakapan Amin Rais terakhir ketika Gus Dur mengalami kritis itu juga sama. Udah Gus, kursinya dibagi. Gus Dur nggak menurut. Maka bagi saya ini sudut pandang saya. Ketika Gus Dur melakukan dekret itu bukan sesuatu yang tanpa sadar. Itu kesadaran Gus Dur bahwa saya harus hidup atau tetap berdiri atau keluar dengan cara elegan. Tafsir saya ketika Gus Dur melakukan dekret itu sedang mempercepat proses akselerasi
nek yo nek ora kira-kira begitu. Diakselerasi mumpung kekuatan ini belum terkonsolidir. Sudah rapat-rapat sih sudah, tapi bagi-baginya kan belum ada. Dimatangkan sekalian, begitu selesai kan mereka nggak sempat ini konsolidasi, nggak sampai matang. Dan akhirnya begitu kan, akhirnya ribut sendiri kalau konsolidasinya belum. Nah, itu situasi yang terjadi, dan Gus Dur benar kata Mas Firdika ketika pesan kepada anak-anaknya tadi, cukup saya. Gus Dur ini menjadi presiden baru, menjadi presiden bagi tata kenegaraan kita, yakni munculnya yang namanya Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya kan nggak ada. Mahkamah Konstitusi ini belajar dari kasusnya Gus Dur. Bagaimana seorang itu dilengsarkan itu tidak bisa merta dilengsarkan, tetapi harus ada mekanismenya, diuji, menyalahi undang-undang apa tidak. Itu sebelumnya tidak dilakukan. Kenapa? Karena Indonesia itu memang proses transisi dari negara otoriter ke negara yang demokratis. Maka di dalam sistem demokrasi kita itu perjalanannya kan sempat mengalami bongkar pasang. Undang-undang otonomi daerah tahun berapa itu 99 berubah lagi 2004 dan seterusnya. Pilkada berubah-ubah sampai sekarang. Karena kita dalam proses penataan. Nah, di mahasiswa kembali ke mahasiswa itu juga sama. Saya pada waktu itu di BEM itu membangun aliansi yang namanya BEMI, BEM Indonesia. Sebelum saya di kampusnya UNS ini termasuk mungkin ya, ini termasuk langka kampus umum negeri yang tidak ikut-ikutan narasi anti Gus Dur. Karena saya waktu itu jadi menteri koordinator jaringan, meyakinkan teman-teman mahasiswa itu tidak boleh terlibat di dalam isu power game, permainan kekuasaan. Ini nggak boleh. Kita harus di ranah mahasiswa itu ranah moral movement, gerakan moral. Kritik ya kritik, tapi tidak kemudian masuk arena pro dan anti. Dan itu di Solo Raya kita bisa membangun proses itu, termasuk UMS ada di sana. Kemudian secara nasional saya membangun dengan teman-teman BEMI, BEM Indonesia. Nah, ketika BEM ini hampir semuanya itu adalah BEMI itu isinya adalah kampus IAIN. Semuanya IAIN dan kampus-kampus AL yang lain. AL ya, semuanya kampus yang namanya AL itu masuknya di BEMI. Dan tidak berlangsung lama, BEMI ini kemudian muncul baru yang namanya BEM-SI, BEM seluruh Indonesia. Jadi ada BEM Indonesia, ada BEM seluruh Indonesia. Itu yang dimotori oleh teman-teman. Nah, ya ini bayangan pada itu polarisasi yang terjadi di mahasiswa. Teman-teman FAMRED, Forkot ya
banyak nggak berkutik karena ini sebenarnya nggak langgam ya gerakan ngomong pro dan anti atau ini agak susah. Kita ngomong anti nggak bisa itu ada Gus Dur, kita pro juga susah. Ini gerakan kok pro pemerintah ini gimana? Nggak bisa karena imannya tadi itu adalah iman civil society face apis negara yang terjadi. Nah, buku ini menurut saya istimewa. Istimewanya begini. Pertama, Mas Firdika itu pada waktu itu masih belasan tahun. Belum ya, masih balita. 5 tahun. Masih balita. Kelahiran 94. Masih balita. Jadi ya bisa dikatakan dia bisa melihatnya dengan bersih. Balita kok gitu kan, waktu tidak terkontaminasi, tidak terkontaminasi dengan blok-blok politik yang ada. Yang kedua, ya ini mungkin juga bagian dari keramatnya Gus Dur itu di sini. Iya, bagaimana sabdanya beliau itu kebenaran akan terkuak nanti dan nggak berselang lama situasi yang masih menurut saya masih hangat terkuak. Jarang-jarang peristiwa langka, intrik politik itu ada dokumentasinya. Jarang sekali yang namanya intrik politik itu ada dokumentasi. Ini ada. Buku ini bukan sekedar narasi besar. Kalau biasanya kan orang ngomong intrik politik itu kan makro gitu loh. Gus Dur dilengsarkan, ya sudah. Tapi ini bisa ngomong detailnya dan ada fakta pendukungnya. Dokumennya. Ini sesuatu yang menurut saya istimewanya di situ. Jarang. Biasanya kalaupun ada, itu sifatnya adalah konfidensial dan itu miliknya aparat polisi. Itu pun sifatnya adalah laporan keamanan. Tapi ini adalah bagaimana rapat-rapat persekongkolan yang ada, geng politik membangun kesepakatan, dokumennya ada dan ya saya benar-benar baru kali ini kalau saya mencermati ada dokumen seperti itu yang ini di luar dokumen resmi konfidensial miliknya tentara. Dan tentunya yang saya kira nggak kalah ini itu soal saya kira keberanian Mas Firdika. Mas Firdika ini masih muda, pelaku sejarah masih banyak hidup, bukan hanya sekedar hidup, sebagian dari mereka itu masih punya kuasa, berani menuliskan ini kan sesuatu, ya pasti mengandung resiko. Saya kira jadi buku ini layak diapresiasi dan bagi kita anak-anak muda, generasi muda NU ini perlu belajar apa saripati apa yang bisa kita ambil di dalam pelajarannya Gus Dur ini. Gus Dur ini memang manusia multidimensi, banyak hal yang ada dalam diri Gus Dur. Kita ya mungkin hanya sedikit sekali apapun yang kita omongkan tentang Gus Dur itu paling hanya satu perspektif, tapi Gus Dur itu multi perspektif. Gus Dur dengan pergaulannya selama waktu sebelum di Indonesia itu memang Gus Dur itu hobinya keluyuran kemana-mana, pusat-pusat kebudayaan, diskusi dengan intelektual di sana, dan termasuk dari beberapa cerita yang saya pernah peroleh itu Gus Dur itu memang sudah belajar yang namanya skenario planning Indonesia. Jadi kutub-kutub politik di Indonesia itu kayak apa, itu kalau dibiarkan pada endingnya itu akan kemana. Nah Gus Dur belajar itu. Dan Gus Dur ketika sadar dengan situasi seperti itu, Gus Dur berani mengambil resiko. Oke, saya akan menjadi penengah, saya akan menjadi titik temu, saya akan menjadi bumper yang mempertemukan antara kelompok santri dengan abangan, dan itu dilakukan. Jadi dari sisi kewalian Gus Dur ada dalam ngomong.
Nek banyak itu dalam filosofi Jawa itu kan hewan yang pintar. Ini sepele, Gus Dur bisa menimpali. Banyak kui itu kan aslinya dari Sanskerta itu dari kata Hamsa. Hamsa, kemudian orang nyebutnya Hangsa. Nah itu nggak tahu ceritanya kok bisa jadi banyak. Ini kepaten obor. Kepaten obor dari Hamsa, Hangsa kok jadi Angsa sampai kemudian banyak. Ini ceritanya dari mana? Ini kepaten obor, nggak ada runutannya, nggak ada. Oh, anakmu jenenge Hamsa wae. Jadi dengan nama itu biar dia itu akan melacak sejarahnya, leluhurnya. Jadi bagi Gus Dur ini yang membuat nggak maju-maju kita itu begini, terputus dari sejarahnya. Kita nggak selalu terputus dari sejarahnya. Kita punya sejarah masa lalu Nusantara yang begitu dahsyatnya, tetapi ya akhirnya begini saja karena terputus sejarahnya. Jadi bagi Gus Dur itu sejarah itu sangat penting. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Gusola. Sebelum ke hadirin, saya kira saya mau nambahin soal pertanyaan, Mas. Apa yang menjadi dokumen sebetulnya telah ditemukan oleh Mas Firdi? Kira-kira untuk kemudian biar nggak dikatakan bohong dan mengada-ngada, proses perjalanan verifikasinya itu yang seperti apa? Sehingga mungkin ada penolakan alasan enggak saya begini, begitu. Nah ini yang kemudian sampai meyakinkan betul, oke, saya berani untuk ngomong ini dan ini setelah melakukan perjalanan. Nah, perjalanan yang seperti apa, perdebatan yang seperti apa yang kemudian saat Mas Firdi itu kemudian mengkonfirmasi, karena ini setelah sudah ditemukan, Mas Firdi menemui Rais, Fatwa Wazir, kemudian Akbar Tanjung dan sebagainya. Kira-kira apa yang perlu dideskripsikan saat itu, Mas? Sudah gimana Mas ceritanya? Iya, perdebatan itu. Kalau apa ya? Gini Mas, kalau sebenarnya kan kalau buku saya kan sebenarnya pertama itu adalah mengonfirmasi dokumen. Ketika dokumen itu ada, yang harus saya lakukan adalah pertama kritik terhadap dokumennya itu. Kritik dokumen itu ini sangat teoritis sejarah dan metodologinya ya. Dari dokumen-dokumen itu kemudian dilihat tanggal kejadian, kapan, di mana, dan kemudian juga harus ada pembanding. Siapa tahu karena ini surat, makanya kalau surat itu kan suka ada klaim, Mas. Jadi saya sempat ditanya oleh mantan Wapemret saya di Gatra, beliau aktivis PMI namanya tiba-tiba lupa apa. Saya lupa namanya. Jadi beliau bilang, Fir, ini sebagai contoh ya Mas. Fir, ini di sini kan dokumen ini menyebut bahwa Din Samsudin itu ikut menggoreng isu Ajinomoto yang yang dianggap mengandung minyak babi. Tapi saya kan saat itu sudah wawancara, udah memang ngepost di MUI dan kemudian juga sebagai wartawan istana. Jabatan DIM saat itu belum begitu signifikan, belum punya power yang besar di MUI. Nah itu gimana, Fer? Terus saya bilang, iya Mas, mungkin ini kan surat, itu klaim. Dan saya makanya yang fokus saya kemudian adalah bagaimana skenario Bulog Gate dan Brunei Gate ini berjalan. Ya tadi, kemudian saya harus mencocokkan istilahnya itu ada data sekundernya. Ini ada data primer, sumber primer kalau dalam sejarah. Kemudian data sekundernya itu adalah buku-buku dan koran-koran. Saya selalu diajarkan kalau jadi wartawan itu jangan cuma istilah di Gatra itu saya waktu diajarkan itu jangan cuma menelan ludah narsum. Jadi yang harus dikumpulkan adalah data-datanya. Jadi kita wawancara itu adalah mempertanyakan, bukan sekedar bertanya kemudian kita catat. Dan ketika saya sudah merasa 1 tahun itu sudah banyak data yang saya terima dan kemudian saya sudah bisa membayangkan, oh ini bentuknya seperti ini, gerakannya seperti ini, dan kemudian saya menyusunnya untuk mengkonfirmasi. Dan ketika saya mengonfirmasi dan kemudian mereka terutama yang anti Gus Dur itu membantah, ya saya tulis dia membantah. Tapi kemudian saya juga kan punya dokumen yang tidak bisa untuk untuk dibantah. Bahkan kalau
oke Mbak, oke tidak apa-apa gitu. Dan kalaupun ada ancaman ya itu adalah konsekuensi logis. Jadi yang ya saya cuma menjalankan apa yang saya sudah pelajari dan dapatkan ketika di kuliah di UKM, dan kemudian juga di perjalanan saya selama itu. Dan kalau misalnya juga ini banyak misalnya belakangan itu Mas yang merasa disudutkan, ya salah mereka sendiri. Kok waktu saya mau wawancara kok nggak mau, padahal saya sudah kasih ruang untuk mereka untuk bicara dan untuk yang mau bantai silakan saya kasih ruang, tapi mereka nggak mau. Bahkan sampai suatu ini baru saya selalu cerita baru di diskusi ini karena baru kejadiannya itu malam itu tarawih pertama tahun ini pandemi. Jadi salah satu pengusaha disebut di dokumen ini, saya nggak bisa sebutkan namanya, pokoknya salah pengusaha besar, saya dikontak sama asistennya untuk ketemu di ruangannya besoknya. Saya ketemu lah sama orang itu, pengusaha itu. Dia bilang, Fir, saya mau cerita dari kamu, saya nggak ada mau wawancara, jadi tolong HP kamu taruh depan. Saya mau dengar cerita kamu dan mungkin saya juga akan menambahkan seperti apa, tapi jangan dikutip. Ini hanya saya mau share aja sama kamu gimana. Ya, saya cerita. Pengusaha itu bilang, ya saya orangnya kok yang meyakinkan para politisi untuk mau. Sebelumnya sudah ada baik lobby tapi tidak mau jalan. Dan dia menyalahkan justru ke Golkar. Apa dokumen yang ini kok dibuang? Harusnya dokumen-dokumen kayak gini kan harus dihancurkan, dipakai paper shader, menghancur kertasnya. Tapi kenapa? Ya udahlah. Tapi bagaimanapun ya ini memang sejarah. Dan apa yang Bapak Ibu selanjutnya ketahui, saya dikasih uang, pecahannya $100, satu map coklat full, mungkin $10.000. Ya hitunglah mungkin 180 juta atau berapa itu. Oh hitungan 10.000, ya mungkin kira-kira $10.000 isinya. Tapi dia bilang ini buat kamu. Sebenarnya saya nggak bisa terima. Artinya buat entah buat apa gitu, nggak tahu motifnya apa. Cuma yang saya pikirkan saat itu, kalau saya memang niatnya untuk uang dari awal, kenapa saya nggak peras orang-orang itu dari awal? Saya nggak usah nulis buku. Tapi kemudian kan saya lebih memilih untuk ini. Ya teman-teman ya, saya cerita ke beberapa teman, wah padahal kan kalau misalnya lu ambil bisa buat biaya kuliah. Enggak menurut saya ini tadi lagi mungkin ini adalah tanggung jawab saya secara ya keilmuan saya di bidang sejarah, kemudian juga saya merasa saya kuliah dibiayai oleh rakyat Indonesia, jadi yang saya bisa lakukan ya sebatas ini. Kalau misalnya nanti ya sebenarnya saya banyak cerita Mas. Ini yang terkonfirmasi Mas jadi saya nulis di sini tuh semuanya sudah terkonfirmasi. Kayak misalnya contoh Ria Mizar Jayakudu mendapatkan ya ada pertemuan dan memerintahkan ya PDIP lah ya, sebut aja langsung PDIP memerintahkan untuk mengarahkan tank ke istana tanggal 22 Juli sore hari. Ya saya nggak serta-merta langsung percaya omongan orang itu, tapi kemudian saya tanya sekelilingnya, oke, benar. Saya dan ada banyak hal yang tidak bisa dikonfirmasi. Belakangan saya mendapatkan beberapa dokumen, ya saya nggak tahu siapa yang ngirim itu, tiba-tiba ada yang nanya alamat, saya kasihnya selalu ke kantor PBNU atau ke kantor Mas Hafid. Jadi saya nggak mau ke kantor di rumah saya, nanti kenapa-napa nih. Jadi dalam beberapa dokumen itu misalnya gini, dan mungkin ini menjadi tulisan saya berikutnya, tapi bukan buku sejarah seperti ini. Mungkin modelnya berubah menjadi fiksi karena tidak bisa untuk dikonfirmasi. Misal gini, dalam salah satu dokumen yang saya temukan itu ada seorang politisi, ya udahlah Golkar gitu, orang Golkar memberikan uang 500 juta kepada salah satu pemuka agama, organisasi agama lah ya, ucapan terima kasih karena tidak ikut-ikutan komentar tentang kasus Bang Bali yang menyebutkan Akbar Tanjung. Uangnya 500 juta, di situ ada jelas ada matrainya, ada tantangannya, dan saya dapatkan asli. Tapi gimana saya mau wawancara, misalnya yang tokoh agama itu sudah meninggal. Dan banyak lagi cerita. Pergerakan mengajak Anda sekalian
untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih.